Halo, nama gue Niko. Gue merupakan user S21 Ultra yang warna silver. Kurang lebih, gue pakai 2 bulan ini gue puas banget. Ya, gue puas banget. Sejauh ini gue merupakan casual user yang dimana sesekali fotografi, sesekali main game kayak PUBG, Mobile Legends, dan sesekali YouTubean. Buka YouTube, chattingan, browsingan, ya standar lah. Apa yang paling gue senang dari S21 Ultra ini merupakan pertama baterainya. Baterainya gue sehari bisa nggak ngecas, jadi gue nggak pakai powerbank lagi. Yang kedua, kameranya 3 kali optical zoom sama 10 kali optical zoom itu lebih kepake buat gue dibanding ultra wide. Yang ketiga, ada expand-nya, nah itu berasa banget di gue, kadang gue pakai expand. Yang keempat, update softwarenya terjamin. Nah ini yang spesial. Ada hal yang gue nggak suka juga dari S21 Ultra ini. Pertama, chargingnya masih 25 watt. Kedua, nggak ada kabel converter dari Type-C ke jack audio. Yang ketiga, layarnya lengkung. Nyari tempered glass-nya tuh susah cuy. Jadi harus pakai hydrogel. Ini merupakan review dari gue sedikit ya tentang S21 Ultra. Halo Gadgeters, ketika gue nulis skrip ini adalah tepat 4 bulan sejak gue terima S21 Ultra di akhir Januari lalu. Setelah intensif pakai sebagai daily driver selama 2 bulan nonstop, di bulan ketiga sampai sekarang tuh ya masih gue pakai walaupun memang on and off, tuker-tukeran sama dia juga, dan berhubung banyak banget smartphone baru kan yang keluar di 2021 ini. Di video ini kami mau sharing ulasan kami tentang S21 Ultra setelah pemakaian cukup panjang. Apakah masih serekomen di awal atau jangan-jangan malah nggak rekomen sama sekali? Kita nggak bakal bahas satu persatu HP-nya alias review ulang, so jangan lupa nonton review awal K2G. Link ada di cards di atas. Kita mulai dari desain dulu. Kalau di review awal tuh gue suka banget ya dengan betapa elegannya desain S21 Ultra. Pendapat itu tidak berubah sampai sekarang dan asli sumpah nggak ngebosenin. Menurut gue ini tuh karena desainnya yang minimalis, solid black di keseluruhan body tanpa aksen-aksen yang dominan. Di tahun ini gue belum nemu lagi satu smartphone yang secara desain gue benar-benar suka dan nggak ngebosenin kayak begini. Setuju. Sebenarnya ada beberapa smartphone yang punya desain unik, tapi pakai bentar aja ya malah jadi bosen. Kalau S21 Ultra ini tiap malam sebelum tidur masih kita telanjangin dan nikmati keaslian desainnya. Lepas case maksudnya, jangan kemana-mana mikirnya. Warna matte black yang hitam pekat dan terbuat dari kaca yang dilapisi oleh Gorilla Glass 7 Victus dikombinasikan dengan modul kamera yang sepertinya terbuat dari metal, seolah menyatu dengan frame maupun body secara seamless, bikin smartphone ini betah dipegang dan dipandang berlama-lama. Ya karena mungkin juga pemakaian kami itu cukup apik dan jarang lepas dari case. Kondisi keseluruhan body unit kami ini masih sama ya kayak pas baru beli, so ketahanannya cukup oke juga. Beratnya sebenarnya yang 227 gram itu semakin nggak signifikan ya. Dengan rilis beberapa smartphone akhir-akhir ini yang lebih berat, seperti kayak misalnya ROG Phone 5, Mi 11 Ultra. Bodinya yang ramping bisa membantu handling satu tangan juga jadi lebih mudah. Akhir Januari sampai sekarang kan musim hujan ya. Kami sangat mengapresiasi sertifikasi IP68 yang diberikan karena sering terjebak di dalam situasi di mana hal ini menjadi sangat penting. Termasuk saat gue kemarin kebanjiran di rumah gue, itu gue sangat-sangat appreciate banget. Beberapa kali lo juga sempat ajak berenang men ya di kolam renang ya, walaupun lagi-lagi kami nggak rekomen untuk diikuti ya. Tapi ya so far sih aman-aman aja. Sekedar ngingetin ya fitur lain nih yang berhubungan dengan desain. Pertama, S21 Ultra nggak ada SD card slot, cuma support dual SIM only. Terus nggak ada headphone jack, which cukup disayangkan berhubung gue tuh sebenarnya masih banyak bergantung sama headset berkabel kalau gaming dan punya stereo speaker yang bagus. Namun pastinya bukan yang terbaik lagi karena banyak sekali smartphone baru dengan speaker yang luar biasa. Seperti contohnya misalnya Mi 11 series dan beberapa gaming phone lainnya. 4 bulan berselang, begitu banyak smartphone dengan display bagus yang pernah mampir ke K2G.
Namun, guess what? Belum banyak smartphone yang bisa dengan bangga bilang mereka memakai display tech tercanggih seperti S21 Ultra. 6,8 inci QHD Dynamic AMOLED dengan teknologi LTPO yang bisa naik turunin refresh rate dari 10 hingga 120 Hz sesuai kebutuhan sehingga baterai nggak terlalu boros walaupun kita jalan di 120 Hz. Buat yang penasaran, sejauh apa sih perbedaan konsumsi baterai ketika kita set display di 120 Hz dan QHD+? Gue nemu satu postingan dari member XDA yang udah riset cukup bagus soal hal ini. Link udah kita taruh di deskripsi ya, kalau mau baca. Intinya sih gini, di antara resolusi HD, Full HD, QHD+, paling hemat justru di Full HD+ jalanin handphone ini. Sementara perbedaan konsumsi antara 60 dan 120 Hz cuma sekitar 15-17%. Tiap kali mata kembali ke layar S21 Ultra dari melanglang buana ke smartphone lain, kami tetap merasa terkesima tanpa kecuali. Apalagi kalau habis melihat layar AMOLED di HP mid-range yang penuh dengan problem AMOLED tahun lalu kayak glinting, AMOLED uniformity, dan lain-lain. Mungkin sebenarnya masa bulan madu ini akan habis ketika Xperia One Mark III udah di tangan, baru mungkin lo ya, kan belum coba. Terus selain image quality yang superior, touch sampling rate 240 Hz-nya tuh udah lebih dari cukup untuk mendeteksi jari kita secara akurat tanpa miss. Mungkin ada yang bakal bilang, itu kan cuma 240 Hz, kalah sama HP lain 480 Hz. Ingat, user experience nggak selalu berbanding lurus dengan spek. Percuma punya touch sampling rate tinggi tapi secara software nggak dikalibrasi dengan baik. Beberapa HP yang punya touch sampling rate tinggi justru kalau di swipe pelan-pelan mirip-mirip gitu jadi kurang responsif. Beda dengan di S21 Ultra ini. Geser dikit crosshair lagi main gitu ya, pasti langsung ngikut dan akurat jadinya. Nice. Masih soal display, jangan dilupakan juga satu fitur yang eksklusif ada di S21 Ultra ini dan punya kegunaan yang masif bagi pengguna professionals, S Pen support. Entah beberapa kali produktivitas kami terbantu dengan adanya S Pen ini. Dari mulai tanda tangan dokumen elektronik, revisi bahan buat konten, bahkan sekedar terlihat profesional nampang di depan prospek klien. Memang ya kalau mau nyaman bisa pakai case resmi Samsung yang paketan dengan S Pen, ada silikon case-nya. Tapi kalau mau lebih murah ada opsi beli S Pen kepisah di marketplace online dan case kayak Nilkin begini harganya 155.000. Di area display ini juga ada fingerprint sensor yang berbasis teknologi ultrasonic ya kan, yang diklaim memang lebih aman dibandingkan yang sekedar optical biasa. Dulu sih keamanan ini dibayar dengan sering gagal dan lambannya deteksi. Tapi di S21 Ultra ini udah banyak diimprove sejak awal rilis, dan dengan adanya beberapa kali update selama 4 bulan ini semakin cepat dan akurat deteksinya. Let's move on dari hal yang paling jelas adalah keunggulan dari S21 Ultra dibandingkan kompetitornya. Dan masuk ke satu area yang butuh perhatian, jeroannya. Kita mulai dari yang oke-oke dulu ya. RAM 12GB di unit kita ini lebih dari cukup, multitasking no problem at all. 256GB UFS 3.1 kenceng banget untuk read dan write files. Nah, ini dia yang harus diketahui. Gini, setelah update April, terutama gue dan beberapa user lain di forum-forum merasa S21 Ultra ini semakin agresif throttlingnya. Ketika gaming, kira-kira suhu udah nyampe 42 derajat aja tuh udah mulai throttling sekarang performanya. Problemnya adalah ini artinya kita harus berada di ruangan yang kondusif suhunya atau pakai external fan untuk bermain game supaya menghindari throttling. Dulu nggak segininya padahal. Main Genshin Impact throttlingnya cepet banget, jadi FPS bisa turun ke 30-an. Main LOL Wild Rift yang by the way udah nyala sebenarnya settingan 120 fps-nya, nggak bisa bertahan di 120 fps dengan settingan rata kanan, cuma 90-100 fps. Bahkan kalau di ruangan non AC dan mobile data pakainya bisa berasa frame drop yang cukup parah. Berikut juga dengan game-game lainnya terutama yang dimainkan memakai mobile data yang memang sebenarnya notabene bisa bikin suhu lebih panas dibandingkan WiFi. Beberapa solusi yang udah kita coba lakukan untuk hal ini. Yang pertama,
download Galaxy Labs dan Thermal Guardian untuk naikin batas throttling, which kayaknya nggak ngaruh sama sekali. Yang kedua, matiin Optimize Performance di Game Booster. Yang ketiga, nyalain Game Booster Plus di Game Plugins dan lain-lain. Tapi sejauh ini kayaknya belum ada yang membantu, men ya? Mungkin batas throttling di firmware yang didevelop secara global tuh cukup pas di negara-negara dengan suhu yang rata-rata lebih dingin dari negara tropis seperti Indonesia. Bisa jadi juga Samsung melihat S21 Ultra jarang dipakai gaming oleh mayoritas usernya sehingga memutuskan untuk nyeting hal ini. Namun ya ini cukup mengganggu lah ya buat gue yang suka pakai S21 Ultra buat gaming. Mungkin kalau gue sih gue kurang begitu care ya. Terus juga kalau yang main PUBG sampai sekarang pilihan tertinggi itu masih mentok di Smooth Extreme loh men, sampai dengan HDR Ultra. HDR Extreme itu masih mati. Apalagi Ultra HD. Tapi kalau misalnya CODM udah bisa mentok rata kanan. Di luar gaming, pemakaian sehari-hari 4 bulan kemudian masih fine-fine aja. Ngebut dan jarang banget stutter. Sempat ada komplain soal panas ketika 4K recording, namun sepertinya di update Mei sudah mendingan. Problem muncul kalau lagi video call dengan mobile data. Contoh pakai Google Duo. Itu bisa cukup panas lah ya, bisa sampai 40-an sekian derajat internal temperature-nya kalau lagi video callan, padahal sinyal gue tuh kuat gitu ya, jadi bukan yang lagi nyari sinyal gitu. Kalau dipindahin ke wifi, iya lebih dingin sekitar 3 derajat, 4 derajat, bisa sampai segitunya. Gue punya analisa gini, ketika melakukan sesuatu yang menggunakan mobile data dengan low chipset yang lumayan aktif juga, suhu akan meningkat secara cukup signifikan, gaming maupun daily. Kita masuk ke kamera. Intinya sih, setelah beberapa update dari awal rilis, kualitas kamera video maupun foto ada improvement. Ya udah, yuk coba kita lihat langsung hasil kamera di update Mei ini seperti apa. Sekedar ngingetin ya, di video ini gue nggak akan ngulang lagi bahas kameranya in depth. Di full review 4 bulan lalu, beberapa video versus dengan Mi 11, Mi 11 Ultra, dan Hasselblad-nya OnePlus 9 Pro udah lengkap banget. Link ke semua video udah kami taruh di deskripsi. Yang dibahas di sini adalah perubahan-perubahan apa aja yang gue notice setelah beberapa software update. Yang pertama, shutter lag sekarang udah diimprove, lebih cepat responnya ketika kita ambil foto. Kedua, kita sekarang bisa foto portrait dengan menggunakan lensa utama. Ketiga, in general, processing udah ada improvement dari awal yang terkadang over sharpen. Sekarang processingnya lebih natural. Keempat, video ketika low light juga ada improvement dengan noise yang lebih minimal dan detail yang nggak terlalu blur. Kelima, 108 megapiksel yang nggak jomplang karakternya sekarang dari 12 megapiksel. Cuma kena hit sedikit di noise reduction dan dynamic range. Gue lebih sering nih pakai sekarang mode ini. Terakhir, ketika kalian space zoom 100 kali, hasilnya udah jauh lebih baik dari di awal dulu yang serba noisy. Walaupun ya gak bakal gue pakai juga lah ya kalau nggak lagi iseng banget. Overall gue semakin puas dengan hasil kamera S21 Ultra yang punya keunggulan secara versatility di 2021 ini. Soal baterai, buat kami sih nggak terlalu banyak perubahan ya dari awal rilis sampai sekarang. Dipakai heavy use including gaming, campur-campur mobile data dan wifi bisa seharian dengan SOT 5,5 sampai 6 jaman. Settingannya layar QHD+, 120Hz, adaptive, AOD-nya off. Oh ya, gue mau report juga ke kalian, Samsung tuh sekarang ngasih update cepet banget. Kalau dulu tuh misalnya update Mei baru datang bisa akhir Mei. Problem-problem yang beredar pun cukup cepat di fixnya. Ini adalah satu hal yang sering dilupakan oleh konsumen, support berjalan yang mumpuni. Terakhir, isu yang lagi hot, 5G. Intinya, sampai saat ini belum bisa ikutan tes 5G yang diadakan Telkomsel. Hardware-nya support, ada band 40, tapi berhubung 5G di Indonesia sedikit aneh karena menggunakan frekuensi 1800 MHz sebagai control plane dan 2300 MHz sebagai data plane, jadinya butuh adjustment secara software dari pihak Samsungnya. Ini sih adalah info yang kita dapat dari sumber yang reliable. Sekian aja yang kami mau bahas untuk penggunaan long term review ini. Yang kurang-kurang semua udah pernah dibahas di full review dan beberapa video lain tentang S21 Ultra kami selama ini.
Link buat video-videonya udah kita taruh di deskripsi juga biar gampang. Anyway, harga baru S21 Ultra tadinya kan sempet turun loh di 15-an di marketplace online. Tapi sekarang udah naik lagi, nggak tahu kenapa, ke 16 jutaan. Hebat juga. Buat kalian non-gamer, S21 Ultra masih menjadi pilihan yang paling make sense di pertengahan 2021 ini. Smartphone ini punya hampir semua hal yang diharapkan dari sebuah smartphone flagship. Tapi, kalau kalian heavy gamers, mungkin bisa menunggu kabar dari updatean selanjutnya. Apakah beberapa isu tadi sudah di-fix atau belum? As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys! Bye!